Halo Sivitas, good afternoon. Selamat siang Sivitas. Nah, kali ini Dinda bersama narasumber Dinda akan menyampaikan ataupun akan ada nih di acara Inspira. Acara Inspira itu apa sih? Acara Inspira itu adalah acara di mana kita mengajak Sivitas untuk berkenalan dengan orang-orang yang keren juga, yang penuh dengan penuh dengan inspirasi yang akan terus menginspirasi Sivitas semua. Oke, boleh nih. Pertama Dinda mau bacain CV dulu dari orang yang keren banget. Ini ada namanya Teh Devi Yulianti. Beliau menjadi sebagai asesor Assessment Center Indonesia di Telkom Indonesia. Wow, keren banget ya. Dan juga Teh Devi ini menjadi evaluator psikotes USM PMDK Fakultas Kedokteran Unjani Psychological Research and Development Center Cimahi. Oke, wow, keren banget ya. Boleh nih Sivitas kita kenalan langsung nih sama Teh Devi-nya. Boleh Teh Devi? Boleh perkenalkan diri? Iya. Selamat siang mungkin ya, aku dari Devi Yulianti Jayanti ya. Mungkin tadi udah dijelasin sama Dinda sedikit ya, apa aja gitu saat ini kegiatan-kegiatan aku. Mungkin kalau aku psikolog konsentrasi klinis dewasa gitu kan ya. Tapi selama kerja sih beberapa mungkin gabung sama asisten profesor juga pernah gitu kan ya, pas lagi kuliah. Kemudian beberapa gabung sama biro psikologi, dan kemudian kalau sekarang sih lebih ke banyaknya di asesor telkom aja kayak gitu. Bener gak sih Teh kalau misalnya kata orang tuh kalau psikologi tuh bisa baca pikiran orang, itu bener gak sih Teh? Kalau baca kayaknya nggak terlalu tepat sih ya, tapi lebih kayak observasi. Kalau kita sih banyaknya sih kayak observasi, ngelihat mungkin orang kayak gimana nih kira-kira dilihat, diperhatiin kayak gitu sih. Kalau baca pikirannya nggak terlalu sih kayak gitu. Berarti itu cuman asumsi dari orang-orang aja ya. Kalau misalnya psikologi tuh kerjaannya bacain orang terus ya. Berarti itu cuma asumsi doang. Asumsi aja sih, lebih kayak kalau kita kan punya tools segala macam ya, harus ada assessment, jadi nggak baca langsung gitu. Kalau baca kan kesannya jadi kayak dukun gitu. Kalau kita enggak sih ya, kalau kita kan ada base ilmiahnya segala macam kayak gitu. Oke. Baik. Nih, aku mau nanya nih sama Teh Devi. Apa sih definisi dari cyberbullying menurut perspektif psikologi? Dan juga bagaimana nih hal ini membedakan dengan konsep bullying pada umumnya? Jadi apa perbedaan cyberbullying dan bullying? Cyberbullying itu sebetulnya perundungan kan, bullying sendiri perundungan gitu ya, ada kayak mengejek ataupun menghina, tapi via nggak langsung gitu, karena cyber jadi menggunakan media teknologi gitu kan, ada medianya gitu, jadi nggak langsung ngomong, tapi dia menuliskan dengan kata-kata di media sosial ataupun platform-platform online lainnya kayak gitu. Dan apa sih dampak psikologis yang dapat ditemukan pada korban cyberbullying ini Teh? Kalau dampak psikologis ya sebenarnya ada beberapa aspek sih ya. Kan karena kalau cyberbullying itu karena secara tidak langsung gitu ya, kadang jadi bikin kadang ada yang jadi kayak baper lah ya istilahnya. Kalau sekarang kan ya lebih kayak baper, terus kayak ngerasa aku nggak berharga mungkin ya, karena terlalu sering itu kan ya, karena terlalu sering. Jadi kalau bullying sendiri tuh kayak ada repetitif gitu loh, jadi kayak pengulangan sama diejek sama beberapa kelompok gitu, jadi kayak terus-terusan bikin emosi jadi nggak karuan kayak gitu, sedih ada kayak gitu, terus kayak menghindar dari lingkungan, terus kayak dari psikis juga bisa kayak sakit kepala gitu ya, kayak sakit kepala, terus sakit perut lah segala macam kayak gitu. Sebenarnya banyak sih efeknya kalau cyberbullying sendiri gitu ya, terhadap kelangsungan hidup lah ya kayak gitu sih, kayak gitu banyak gitu. Baik. Ada nggak sih Teh karakteristik individu yang lebih rentan menjadi korban cyberbullying itu? Jadi ada faktor-faktornya nggak Teh jadi korban cyberbullying itu? Kalau yang rentan sendiri mungkin ada ya beberapa gitu kan ya, kayak yang mungkin yang sensitifan orangnya, ya yang
mungkin hypersensitif ataupun baperan gitu kan ya, yang mungkin dia apa ya, nggak pernah gitu digituin, misalnya di rumahnya kayak suka dibaik-baikin, itu pas masuk ke lingkungan kaget gitu kan ya, misalnya kok di lingkungan dia kayak mungkin beda budaya, jadi kayaknya kok dia gitu ya sama aku gitu kan, jadi mungkin ngerasanya kayak aku nggak nyaman gitu. Itu mungkin orang-orang yang rentan tuh yang apa ya, yang nggak biasa diperlakukan seperti itu gitu, jadi shock, jadi kayak ada shock masuk ke lingkungan baru gitu kan. Kalau misalnya kayak ke kampus gitu kan, misalnya orang-orang rumahan lah, istilahnya rumahan, terus masuk ke kampus kan banyak beragam orang gitu kan, terus kayak biasa kayak dimanjain mungkin di rumah, terus di lingkungan kampus ada orang beberapa yang lebih mandiri, terus kayak kamu beda, kamu kayak anak mami, mungkin bisa kayak gitu, jadi kayak aku kan gitu, jadi kayak rentan gitu kan, jadi lebih rentan ada yang kayak gitu. Berarti bisa karena faktor ini ya, culture shock ya berarti ya. Terus karena mungkin lingkungan gitu ya, lingkungan ataupun dari pola asuh keluarga gitu, kayak gimana di rumah kayak gitu. Terus Teh, kalau misalnya kita nih jadi salah satu korban cyberbullying, ada nggak sih Teh tindakan yang perlu kita lakuin buat mengatasi hal tersebut? Kayak sampein gitu ke orang terdekat gitu. Kalau misalnya dia jadi korban bullying gitu. Tapi kan kadang ada beberapa orang yang kalau udah dibully kan suka nggak menutup diri gitu kan, takut gitu kan, takut banget gitu, takut dicela lagi malah gitu ya. Nah itu biasanya gimana gitu caranya, lebih orang yang terdekat yang bisa dipercaya gitu. Jadi mungkin sebagai korban bullyingnya harus bisa lihat juga kan kira-kira mana nih orang yang bisa beneran dipercaya gitu. Nah, kalau misalnya dia udah nyari gitu kan ya, terus menutup diri tapi butuh banget gitu, itu bisa lebih ke profesional gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita sebagai korban bullying, berarti kita emang harus bijak ya Teh buat cerita kronologis dari bullying tersebut ya ke orang yang tepat. Karena kalau misalnya ke orang yang gak tepat, biasanya penanganannya juga nggak tepat, jadinya ke kitanya juga gimana ya Teh ya? Ini malah jadi di judgement kan ya, biasanya malah jadi kamu sih suruh siapa kan, misalnya bisa kayak gitu kalau misalnya nggak tepat. Kalau misalnya ya tepat gitu ya, misalnya tepat sasaran, bisa misalnya ke orang tua tapi jelasin gini loh ceritanya gitu kan. Terus misalnya orang tua sama juga misalnya agak ada yang mungkin ada yang nyinyir atau gimana, bisa sampein ke kayak kalau di sekolah mungkin ada di BK kayak gitu ya, bimbing konseling, atau enggak biasanya ada layanan di kami tuh kayak untuk pengaduan ataupun cerita gitu kan, cerita ada konseling kayak gitu bisa. Teh, gimana sih cyberbullying berbeda dari intimidasi secara langsung? Apa perbedaan dari cyberbullying dan intimidasi secara langsung? Lebih ke itu sih ya, kalau cyberbullying itu kan karena medianya pakai sosial gitu ya, jadi nggak langsung lah ya, jadi kayak nyerca orang, mungkin netizen gitu kan, misalnya ngomong nggak suka hal itu, dia tulis gitu kan, ada tulis kata-kata gitu. Nah kalau intimidasi langsung, didatengin tuh orang yang dilabrak gitu kan, biasanya langsung ngelabrak gitu kan, aku nggak suka sama kamu, labrak aja gitu ya, didatengin bergerombol gitu. Kalau misalnya cyberbullying tuh lebih kayak aku nggak suka, terus misalnya dia dimasukin ke WA group, isinya diejek, tapi diejeknya di dalam satu media sosial gitu, jadi nggak langsung gitu. Itu sih bedanya. Oke. Oh iya Teh, kalau misalnya seseorang nih jadi korban cyberbullying tuh ngerasa nggak nyaman ataupun ngerasa takut untuk berbicara kepada orang tua ataupun orang lain, bagaimana nih mereka bisa mendekatkan ataupun memulai pembicaraan dengan orang tuanya? Ada nggak sih Teh tipsnya? Tipsnya ya, biasanya pasti kan kalau abis dibully itu kan jadi pengen diem gitu ya. Iya, soalnya takut ya Teh, pasti ya Teh. Kalau misalnya dia ngomong nanti takut diejek gitu kan, takut malah jadi disalah-salahin gitu kan ya. Nah mungkin tipsnya bisa yang korban itu bisa misalnya ngelihat situasi dulu nih, misalnya lihat situasi nih, orang tua bisa nggak ya kira-kira nerima cerita aku. Nah terus dia mungkin bisa kayak jelasin nih, aku diejek di di sosial media. Nah mungkin kan orang tua
nggak terlalu paham nih sosial medianya apa gitu kan, teknologinya kayak gimana sampai kamu dibully. Nah itu kita coba misalnya jelasin, nih loh teknologi yang aku pakai tuh ini, terus aku coba misalnya kasih kronologinya lagi ya, tapi dengan apa ya, pelan-pelan gitu, ngelihat situasi dulu ya, di mungkin di rumah apakah kondusif atau enggak gitu kan untuk cerita kayak gitu. Jadi sebisa mungkin sih apa ya, beranikan diri dulu ya, mungkin di awal, mungkin sebelum cerita ke orang tua, mencoba beranikan diri gitu kan dari dirinya, bahwa apa ya, korban bullying itu kan sebenarnya karena korban gitu ya, nggak salah gitu. Jadi yakinkan ke diri dulu gitu, kalau kalau diri tuh nggak salah loh gitu. Terus kenapa kalau nggak salah harus takut gitu. Jadi di apa sih, kayak self affirmation dulu ke diri gitu ya, ke diri sendiri, untuk bilang dulu gitu, aku mungkin kondisi saat ini aku takut, aku merasa nggak berguna, tapi atau apa, nggak berdaya gitu, tapi harus ngomong gitu, harus berani gitu. Nah itu apa ya, ngeyakinin diri dulu sendiri sih sebetulnya kayak gitu, sebelum mungkin cerita gitu kan ya ke orang-orang terdekat kayak gitu. Oh iya Teh, kalau misalnya cyberbullying tersebut ada nggak sih masuk hukuman di hukum Indonesia tuh, ada nggak hukuman untuk pelaku cyberbullying itu? Kalau cyberbullying ya, kalau yang setahu aku ya, kan polisi-polisi juga kan ada polisi yang khusus cyber gitu ya sebetulnya. Tapi karena cybernya apa ya, kadang suka suka susah dilacak juga ya kalau cyberbullying itu. Jadi benar-benar kadang agak sulit sih kalau misalnya menurut aku, tapi mungkin sudah ada badannya sendiri gitu ya, di ranahnya kepolisian ataupun di law firm ataupun di mana gitu sudah ada. Tapi kalau dari perspektif kami sih gitu ya, dari psikologi, sebetulnya kalau cyberbullying itu bukan ke hukuman sih kalau di kami gitu ya. Jadi kalau di kita sih apa ya, kalau dulu kan aku pernah nanganin bullying kayak di satu tempat gitu kan ya. Jadi yang bullying itu tuh beneran kita cari tahu dulu tracknya gitu. Kayak misalnya nih ada satu orang yang dibully gitu kan ya, di satu orang dibully, kita cari tracknya dulu, siapa nih ketua gengnya gitu istilahnya gitu. Cari ketua gengnya dulu, kemudian ketua gengnya itu kan berarti pelaku ini diakses dulu sama kita, diakses dulu ini riwayatnya gimana gitu ya, bullyingnya kayak gimana, terus diakses mungkinkah pola asuhnya kah, ataupun lingkungannya, atau di mana dia tinggal gitu kan, itu kan akan sangat berpengaruh luas gitu ya. Jadi baik pelaku maupun korban itu kita akses dulu semuanya gitu kan. Nanti kalau misalnya udah diakses, kita kasih edukasi biasanya kalau dari psikologi. Jadi karena kan kalau dihukum aja gitu kan, kadang orang kadang bisa mengulangi ya, nggak ya kan, jadi nggak jerah gitu kan. Nah kalau misalnya di psikologi kita lebih ke gimana caranya bisa kayak ada perubahan perilaku gitu dari dia gitu. Jadi benar-benar di track dulu gitu ya, orang-orangnya siapa, kemudian perilaku apa yang dia timbulkan, terus kita carilah itu akarnya gitu ya, sampai dapat gak gitu, baru kita akses, kasih terapi lah, biasanya kita kayak terapi psikologis lanjutan gitu ya, untuk menangani baik korban maupun pelaku gitu, supaya nggak gitu lagi gitu kan, jadi kan bisa lebih aman gitu. Kalau di Indonesia sendiri tuh korban cyberbullying ataupun pelaku sendiri tuh banyak nggak sih Teh? Kalau banyak atau enggak sebenarnya aku nggak terlalu tahu ya, maksudnya persentasenya sebanyak apa gitu kan ya. Cuman kalau dulu sih ya, kan aku ikutan apa sih, survei kayak kebahagiaan anak gitu ya, sama tim UNICEF gitu. Kalau dari hasil sih, kalau Indonesia tuh nggak yang sebanyak luar negeri gitu. Kalau luar tuh ada di mana ya, Korea ya kalau nggak salah tuh yang tertinggi tuh Korea, terus Indonesia tuh kayak yang seberapanya gitu, nggak terlalu yang setinggi apa di dunia gitu. Oke. Boleh nih Teh, mungkin ini udah mau di penghujung acara, boleh nih Teh mau kasih closing statement apa untuk tema kita kali ini, yaitu cyberbullying. Kayak mungkin untuk teman-teman Civitas mungkin ya, ataupun di luar Civitas gitu, kalaupun apa ya, mendapatkan diri jadi
jadi korban cyberbullying gitu kan ya, jangan takut gitu ya, maksudnya untuk cerita masalah kalian gitu ke orang terdekat ataupun ke profesional sekalipun, karena di sini juga kan kita ada untuk menjaga kesehatan mental gitu ya. Jadi jangan takut, itu beranikan diri untuk bersuara gitu karena untuk kesejahteraan bersama kayak gitu. Oke, baik. Berarti intinya untuk korban cyberbullying mungkin perlu diperhatikan lagi untuk untuk lebih bijak lagi dalam menyampaikan pengalamannya kepada orang yang lebih tepat, karena mungkin kalau misalnya kita sebagai korban bullying menyampaikan pendapatnya ke orang yang tidak tepat, mungkin kita juga dapat penanganan yang tidak tepat juga, dan mungkin akan lebih memperparah ataupun memperburuk suasana gitu sih Vitas. So untuk tema kali ini yaitu cyberbullying, mungkin ini sangat dalam ya Teh ya bahasannya, dan juga mungkin si Vitas juga udah terbiasa dengan kata-kata cyberbullying. Dan terima kasih banyak Teh Devi untuk mungkin sharing-sharing sessionnya ya mungkin ya tentang cyberbullying, dan juga terima kasih si Vitas. Mungkin ini dia closing statement dari Dinda. Untuk kamu korban cyberbullying, kalau misalnya emang kamu gak salah, kamu gak usah takut, kamu langsung suarakan pendapat kamu agar pelaku cyberbullying itu jerak dan tidak akan mengulangi kesalahannya juga. Oke, terima kasih Sivitas and good afternoon.